Tuhan, Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita boleh bersyukur pada hari ini, kita boleh ada sampai saat ini semua karena kemurahan Tuhan. Untuk itu, baiklah kita akan memulaikan ibadah kita, ibadah hari yang indah, ibadah berkat Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian yang berkata layak dipuji disembah. Haleluya.
Engkau Allah yang layak, Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang mulia Tuhan. Engkau yang patut kami sembah, Engkau yang patut kami muliakan. Terima kasih Bapa, sungguh kami menikmati kemurahan, anugerah, kebaikan, dan setiap berkat-berkat-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami ada di tempat ini adalah kerinduan dan tujuan kami. Kami rindu mengekspresikan ucapan syukur kami, rasa hormat kami, terima kasih kami kepada Tuhan yang selalu memberkati hidup kami, yang selalu menolong kami, dan yang selalu membawa kami Tuhan semakin hari bertumbuh di dalam Tuhan pengenalan yang benar akan Engkau, menuju kepada kesempurnaan serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Saat ini Tuhan kami menyerahkan ibadah kami. Biarlah Tuhan yang pimpin, Tuhan yang tolong, Tuhan yang berkati, Tuhan yang urapi kami semua, urapi tempat ini, bahkan terlebih urapi secara khusus hamba-hamba-Mu yang akan melayani Engkau. Biarlah dengan kekuatan kuasa Roh-Mu, dengan urapan-Mu, dengan wibawa dan otoritas dari Allah yang memampukan kami untuk kami dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi Tuhan. Segala bentuk pekerjaan iblis yang coba mengganggu, kami berdoa sehati dan sepakat kami tolak dalam nama Yesus. Darah Yesus berkuasa menjadi dasar dan menjadi alasan untuk kami boleh beribadah dan melayani Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan yang menuntun setiap mereka yang masih dalam perjalanan, untuk mereka boleh bersama-sama dengan kami beribadah kepada Tuhan. Ampuni kami, layakkan kami, kuduskan kami Tuhan, untuk kami boleh menikmati ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Kami mau tabiskan ibadah kami pagi hari ini di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang siap beribadah sama-sama katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita mau bersuka cita pada pagi hari ini. Kita mau bergirang pada Tuhan pada malam hari ini, karena kita sudah dipilih menjadi umat pilihan Allah. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah. Puji Tuhan.
menyelamatkan kita dan saudara. Mari kita bersyukur kepada Tuhan, kita menyatakan Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah, Sang Penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang berselamatkan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah, Dia Yesus Allah, Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah, Sang Penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah, Dia yang turun ke bumi, yang bersama manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah, Sang Penebus juru selamat dunia. Sang Penebus juru selamat, Sang Penebus juru selamat dunia. Sang Penebus juru selamat, Sang Penebus juru selamat dunia. Dengan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Dipersilakan duduk. Pada saat ini kita akan mempersiapkan setiap kehidupan kita, mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita angkat pujian yang berkata, Yesusku penyelamat, Engkaulah kekuatanku Tuhan. Amin. Ya Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya Yesus.
dipuji, ditinggikan, Kau layak dimuliakan, Engkau layak disembah. Kami ada di hadirat-Mu Tuhan saat ini. Kami bersuka cita sebab disempurnakannya oleh Tuhan. Hadirat Tuhan begitu luar biasa. Terima kasih Bapa yang baik. Tibanya kami akan bersekutu dengan firman-Mu. Mari lebih lagi Roh Kudus bagi kami masing-masing, pribadi lepas pribadi, agar ketika firman-Mu diberitakan Tuhan, firman itu benar-benar mendapat tempat di hati kami. Firman itu boleh menguasai keberadaan kami, mengubah kehidupan kami, untuk kami memuliakan Tuhan senantiasa. Terima kasih Bapa, ini keberadaan kami. Tilik setiap kami dan bawa kami untuk fokus kepada kebenaran firman-Mu yang akan melawat dan memberkati kami. Pengurapan yang baru tercurah di tempat ini, menguasai ruangan ini, sehingga tidak ada kami yang terlewatkan dari firman Tuhan. Terlebih khusus Tuhan, pengurapan turun atas hamba-Mu, kuasai dan lingkupi roh, jiwa dan tubuhnya. Segala sesuatu yang Tuhan salurkan menjadi isi hati Tuhan untuk disampaikan saat ini, semuanya Tuhan terungkap bagi kami. Ada nasihat, ada teguran, ada bimbingan, ada dorongan bagi kami untuk terus kami berharap dan bersandar kepada Tuhan saya. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami berdoa dan sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pekerjaan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Apa kabar Bapak Ibu? Puji Tuhan, ternyata hujan juga bisa menjadi alasan untuk kita tidak beribadah. Tapi puji Tuhan, setiap kita yang ada di tempat ini adalah orang-orang yang membuktikan bahwa cinta kita lebih besar dari apapun juga. Ada amin? Waktu yang jatuh cinta, jarak pun tidak jadi masalah, ya ya. Cuaca pun tidak jadi masalah. Harusnya cinta kita kepada Tuhan kita boleh ekspresikan lebih daripada hal itu. Kita buka Alkitab kita dalam Lukas pasal yang pertama. Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-17. Lukas pertama atau pasal 1 ayat yang ke-17. Kita bangkit berdiri, kita baca sama-sama firman Tuhan. Hitungan yang ketiga yang sudah dapat katakan haleluya. 1, 2, 3. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya baca sekali lagi bagi kita semua. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Latar belakang daripada cerita ini adalah mengkisahkan tentang Yohanes Pembaptis, bahwa Yohanes adalah hamba Tuhan yang nantinya akan menjadi pembuka jalan atau seorang yang akan mendahului pelayanan Yesus selama ada di dunia ini.
Dan Alkitab mencatat bahwa kedatangan daripada Yohanes akan disertai dengan roh dan kuasa. Katakan haleluya. Artinya bahwa kehadiran daripada Yohanes dalam konteks ini, saudara, dijelaskan kepada kita bahwa Yohanes datang bukan dengan kekuatan dia. Yohanes datang dengan maksud dan tujuan Allah. Di dalamnya Yohanes dimampukan oleh roh dan kuasa. Tentunya saudara, kita nggak melihat bahwa roh dan kuasa ini bukan karena ada nama Elia di situ terus kuasa dan roh Elia yang dipakai, tidak. Tetapi roh dan kuasa Allah yang ada di dalam Elia itu juga yang ada di dalam Yohanes. Katakan amin. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, kita melihat bahwa dalam ayat ini ada sesuatu yang kita tunjukkan, yang ditampilkan. Apa itu Bapak Ibu Saudara? Bahwa ternyata begini, kehadiran Yohanes memberitakan dan melakukan sesuatu yang penting bagi Tuhan. Apa itu? Sama-sama bilang pemulihan. Sama-sama bilang pemulihan. Haleluya. Apa yang dipulihkan? Kalau dalam ayat ini dikatakan dipulihkan hati bapak-bapak berbalik kepada anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Ternyata saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan sangat mengingini setiap manusia. Tidak sekalipun saudara, ya, tidak terkecuali bahwa baik anak-anak sampai kepada orang dewasa, dari kelas manapun dia, saudara, Tuhan mau mereka mengalami yang namanya pemulihan. Dan pemulihan dalam konteks ini adalah pemulihan hati, pemulihan hubungan, pemulihan pikiran. Amin. Kenapa saudara? Karena ternyata begini. Karena kalau orang tidak dipulihkan dari hatinya, pikirannya, maka yang akan terjadi saudara, sosial, hubungan sosialnya mulai dari rumah tidak akan jadi baik. Berapa banyak, ada banyak istri mengeluh, banyak istri menangis. Kenapa? Karena melihat yang dipertontonkan oleh suaminya adalah sikap yang tidak dalam pemulihan. Kasar, egois, suka mau dilayani, suka perintah. Kalau emosi itu kalah air mendidih. Tapi puji Tuhan saudara, bapak-bapak itu nggak ada di emosi. Karena kurang percaya. Haleluya, ya. Cuma naik 10%. Biasanya haleluya. Kadangkala ada banyak suami tengah malam berlutut di bawah kaki Tuhan, berdoa, Tuhan, terima kasih buat istri yang baik hati. Terima kasih buat istri yang gak cerewet. Terima kasih buat istri yang suka melayani. Terima kasih buat istri yang suka mendidik anak. Ada amin? Karena istri, dia lihat begini, dia sudah dipulihkan. Maka saya bilang begini, kalau seseorang sudah dipulihkan hatinya, pikirannya, maka itu akan mempengaruhi kepada yang namanya hubungan. Dan bukan hanya berhenti di situ saudara, karena ternyata begini, kelanjutannya adalah tujuan dari semua itu supaya ada
ada sesuatu yang dipersembahkan kepada Tuhan. Alkitab bilang begini, demikian menyiapkan, dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak. Kalau kita makan, saudara, di satu restoran besar, berharap apa, saudara? Makanannya sehat, baik, bersih, apalagi enak dong, kan gitu kan? Udah di tempat yang besar, berharap enak. Nah, waktu kita makan, saudara, justru terbalik, udah nggak enak, jorok, kita bilang ini nggak layak ini makanan, nggak layak saya makan di sini. Kenapa? Pelayanannya, aduh minta ampun, itu pelayannya nggak rapi, pelayanannya, aduh ngomongnya ribut di sana, nggak layak. Sebelum mobil, motor, handphone atau apapun dijual, ada yang namanya test and proper test. Untuk apa? Layak dijual. Betul? Kalau setelah dijual, dilihat nilainya berapa. Mulai dilihat lagi, saudara. Oh, ini karena speknya bagus, ya layaklah kalau dikasih harga 50 juta. Handphone 50 juta, ada nggak? Belum ada. Saya udah lihat. Belum ada. Ya. Tapi semuanya diuji kelayakannya, saudara. Demikian juga kita kalau mau menikah, saudara, kita akan melihat begini, pasangan kita ini layak enggak? Artinya begini, saudara, layak itu adalah sesuatu yang menjadi ukuran yang kalau bagi kita, saudara, itu bisa membuat kita berkenan, senang, gembira, bahagia, puas. Nah, ternyata, saudara, di mata Tuhan, di hati Tuhan, Tuhan mengharapkan Dia memiliki umat yang layak di mata Tuhan. Haleluya. Bukan hanya sekedar gereja, bukan hanya sekedar menjadi umat, bukan hanya sekedar menjadi orang percaya, bukan sekedar orang yang jago mengaku mengenal Tuhan, tapi Tuhan mau bahwa orang yang dikatakan layaknya bagi Tuhan adalah orang yang didapati punya kualitas. Artinya kalau kita lihat dari ayat ini bahwa kalau kita nggak menjadi sampai kepada umat yang layak, nggak lolos seleksi, nggak lolos kelayakan dari Tuhan, maka sudah pasti bahwa kita nggak akan menikmati apa yang Tuhan sudah sediakan bagi kita, baik di bumi maupun di sorga. Jadi mari kita mau belajar lewat kebenaran firman Tuhan, bagaimana kita jadi umat yang layak. Saudara mau jadi umat yang layak? Haleluya. Haleluya. Enggak mau kita ketika mau pergi, saudara, kita lihat ini sepatu ini kok sudah sobek, udahlah pakai aja lah. Terus juga peduli dengan orang punya mata dan omongan. Enggak mungkin, saudara. Yang kita akan pakai ketika kita diundang di satu undangan, pasti kita akan melihat baju kita layak, sepatu kita layak, rambut kita layak, penampilan kita layak, supaya apa? Waktu kita datang ke undangan orang yang mengundang kita, mereka minimal tersenyum dengan kita. Nah, kita mau melihat bagaimana, apa sih itu arti layak? Bagi saudara, apa arti layak? Pantas. Terus saya coba lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dikatakan begini, layak artinya wajar, kemudian pantas, patut, memenuhi syarat, mulia, dan terhormat. Jadi waktu Tuhan bilang begini, dengan demikian
menyiapkan bagi Tuhan umat yang layak baginya. Nah, kata layak itu saudara, yang diharapkan oleh Tuhan ada kepada setiap kita. Di dalamnya ada apa saudara? Wajar, pantas, patut, memenuhi syarat, mulia, dan terhormat. Nilai-nilai itu ada kepada setiap kita kalau kita mau menjadi umat yang layak. Dalam bahasa atau pengertian secara alkitabiah, rohani, kita selalu dengan mungkin simpelnya begini saudara. Kata layak itu artinya berkenan. Haleluya. Sesuai dengan kehendak Tuhan. Sempurna. Hidup dalam kebenaran. Itu bicara tentang layak. Nah, sudahkah kita ada di situ saudara? Sudahkah ketika nanti kita dibawa kepada Tuhan di meja kepengadilan Tuhan nantinya, terus Tuhan bilang begini, layak, marilah anakku yang kukasihi. Layak, marilah hidup dalam jaminan Tuhan. Layak. Kita nggak mau saudara kalau itu kebalikannya. Ini gak layak, ini cacat, ini ada nodanya, ini masih ada dosa bohongnya, ini masih ada dosa tipu-tipunya, ini masih ada dosa selingkuh, nggak layak. Waduh. Tapi ini semuanya rajin ke gereja, pelayanan, nggak layak. Kalau Tuhan yang bilang nggak layak, adakah yang bisa membantah? Tapi sebaliknya kalau Tuhan bilang layak, adakah yang bisa membantah? Kenapa saudara? Karena keputusan Tuhan adalah tertinggi di atas pemegang setiap keputusan. Mari kita mau belajar lebih jauh saudara. Bahwa layak ini ternyata begini. Nggak bisa kita capai dengan kepintaran kita. Cara kita ambil hatinya Tuhan, cari mukanya kita saudara supaya layak. Enggak bisa. Kan ada orang kan kalau pengen dia naik jabatan, diperhatikan baik sama atasannya. Waduh, dia carmuk banget saudara. Ya, apa carmuk? Cari muka. Aduh, kalau ada bosnya, nggak berhenti dia, rajin dia kasih lihat. Tapi kalau nggak ada bosnya, dia duduk di meja bosnya angkat kaki. Karena apa? Motivasinya supaya bosnya lihat dia baik, dia layak untuk apa? Dikasih naik jabatan, ditambah gajinya dan lain sebagainya. Nah, saudara. Kita menjadi umat yang layak, enggak seperti itu. Dan Tuhan pun enggak akan mungkin memberikan kelayakan karena kita cari muka. Kenapa? Alkitab bilang, Tuhan tahu sampai isi hati kita. Amin. Waktu kita senyum, Tuhan tahu dari hati apa enggak. Waktu kita memuji Tuhan angkat tangan, Tuhan tahu dari hati apa enggak. Atau cuman karena enggak enak dilihat. Hati apa enggak. Atau cuman karena enggak enak dilihat. Amin. Nah, kita lanjut kepada poin-poin bagaimana kita menjadi orang yang layak di hadapan Tuhan. Yang pertama, kita melihat dalam konteks surat Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose. Kita akan melihat dalam Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-9. Kolose 1 ayat yang ke-9. Yuk, yang sudah dapat sama-sama kita baca. 3. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Poin pertama saudara yang kita bisa lihat, bagaimana kita menjadi umat yang layak di hadapan Tuhan.
adalah mari kita menjadi umat yang terus bertumbuh dengan baik dalam pengertian yang benar akan kehendak Allah. Sama-sama bilang, bertumbuh dengan baik. 2, 3, bertumbuh dengan baik dalam pengertian yang benar akan kehendak Allah. Sekali lagi 2, 3, bertumbuh dengan baik dalam pengertian yang benar akan kehendak Allah. Kenapa saudara? Karena ternyata begini, ada banyak orang Kristen yang cuma puas ketika dia menjadi orang Kristen dalam KTP-nya. Ada banyak orang yang hanya ketika puas waktu dia rajin ke gereja, bawa persembahan, bayar persepuluhan, dan setia melayani. Puas sampai di situ tanpa memastikan diri dia menjadi jemaat, dia menjadi pribadi yang terus bertumbuh dengan baik dalam pengertian yang benar siapa Tuhan itu. Bagaimana kehendaknya buat saya? Bagaimana maunya dia buat saya? Karena sekali lagi saudara, untuk kita masuk kepada kerajaan sorga itu bukan tergantung maunya kita. Kalau mau karena maunya kita, enak banget saudara. Kita mau buat apapun selama di dunia silakan. Kenapa? Ya kan tergantung kita. Mau masuk surga apa enggak. Tapi Alkitab bilang bahwa untuk kita masuk pada perhentian terakhir, yaitu sorga, itu bergantung kepada kehendak Allah. Itu bergantung kepada penilaian Allah, layak enggak kita. Sebab itu saudara, kita mau belajar begini, bagaimana supaya kita layak? Yang pertama, mari kita mau terus bertumbuh dalam pengertian yang benar akan kehendak Allah. Terus belajar setiap hari, mau tanya kepada Tuhan, apa kehendak Tuhan atas hidup saya? Waktu bekerja, apakah kehendak Tuhan dalam pekerjaan saya? Waktu mau menikah, apakah kehendak Tuhan pasangan ini buat saya? Karena kalau itu di luar kehendak Tuhan, mungkin Bapak Ibu, kita akan bisa jalani itu, tapi harganya akan sangat mahal. Tapi kalau itu ada dalam kehendak Tuhan, meskipun mungkin ada tantangan, ada hambatan, tapi tangan Tuhan terus pegang kita. Seperti firman Tuhan yang lalu bahwa firman tangan Tuhan akan membawa kita kepada kemenangan. Haleluya. Haleluya. Kalau itu dalam kehendak Tuhan, maka kita akan melihat begini, ada campur tangan Tuhan, ada karya Tuhan yang akan menyertai setiap kita. Mari Bapak Ibu, kita mau belajar untuk semakin mengenal kehendak Allah. Kehendak Allah itu bukan sesuatu hal yang hanya memenuhi pengetahuan kita. Tapi kehendak Allah, kata firman Tuhan, harus menjadi lifestyle kita. Menjadi gaya hidup kita. Ada amin. Amin. Karena kalau kita nggak sampai mau melakukan apa yang menurut kehendak Allah, kita akan ditolak Bapak Ibu. Dan bicara ditolak itu pasti sakit. Sakit sih. Ada yang pernah ditolak cintanya? Enggak ada. Berarti kita orang-orang hebat. Pak Beno pernah ditolak? Masa lalu. Enggak ya. Kalau Pak Beno menolak, lebih banyak.
Alkitab bilang begini, coba Matius 7:21. Bukan setiap orang-orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia melakukan kehendak Bapakku di sorga. Akan ada banyak orang yang memanggil nama Tuhan dalam ayat yang lain di pasal yang sama. Tapi Tuhan bilang begini, aku tidak mengenal engkau, enyalah engkau pembuat kejahatan. Kenapa saudara ditolak? Karena nggak mau belajar bagaimana memahami kehendak Tuhan. Jadi orang Kristen jangan cuma sampai puas kita rajin ke gereja. Tapi sudah tahu bahwa kalau kita jadi orang Kristen siap untuk menikmati janji Allah dan menikmati status yang baru, mari lakukan firman. Apa? Baptisan. Yesus saja saudara yang ada dari sorga, dia turun jadi manusia, dia harus melakukan seluruh kehendak Bapa. Katakan amin. Maka waktu dia datang kepada Yohanes untuk dibaptis, Yohanes tadinya nolak. Dia bilang, biarlah hal itu terjadi supaya menggenapi seluruh kehendak Allah. Yesus adalah Allah jadi manusia, tapi dalam praktek hidupnya saudara, dia mau menurut, mau melakukan seluruh tuntutan kehendak Allah. Dan kita sepakat bahwa setiap kehendak Allah itu bukan sesuatu yang berat dan sulit. Karena ada janji Tuhan, Tuhan menyertai dan memampukan kita. Yang setuju katakan amin. Paulus dalam pelayanannya saudara, ketika dia memiliki satu transformasi dalam hidupnya, yang dulunya pembunuh, yang dulunya suka ngerecokin orang-orang yang beribadah kepada Tuhan, tapi ketika dia alami hidup yang dibaharui oleh Tuhan, dia punya pemahaman bilang begini dalam Filipi 3:10, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematian. Menjadi kehendak Paulus adalah melakukan kehendak Allah. Menjadi kehendak Paulus adalah menghidupi kehendak Allah. Bagaimana dia bisa menghidupi? Dia bilang begini, aku mau terus belajar mengenal Tuhan. Mengenal dia secara pribadi. Dari kelahirannya, dari kematiannya, kebangkitannya sampai dia naik. Dan dia akan datang pada kali yang kedua. Dia mau belajar pribadi Yesus. Dia mau belajar lebih dalam tentang Tuhan. Karena dia tahu bahwa salah satu kunci untuk menjadi umat yang lain adalah mengenal, memahami dengan benar setiap kehendak Tuhan. Dan saya percaya bahwa kita bagian dari orang-orang yang sedang melakukan kehendak Allah. Amin. Kita ada di tempat ini, kita beribadah kepada Tuhan meskipun hujan,